Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Setelah naik bis, mungkin perjalanan 4-5 jam dari kota Kudus, langsung menuju ke Tuban. Di tengah-tengah kota Tuban, di lapangannya ada masjid, sebelah selatannya masjid itu, sebelah baratnya masjid adalah kuburan Sunan Bonang. Sunan Bonang ini putri Sunan Ampel dengan perkawinnya dengan Nyai Ageng Manela, putri Arya Tejo, Bupati Tuban. Putri daripada Arya Teja yang bernama Nyai Ageng Manela itu yang kawin dengan Sunan Ampel, melahirkan anak yang bernama Maktum Ibrahim, yang sekarang dikenal dengan Sunan Bonang. Lahir tahun 1465 Masehi. Nasabnya juga sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada yang mengembara dari Yaman itu, Syekh Malik Ibrahim. Itu dia berdakwah menuju daerah India, sekarang Pakistan. Berdakwah diterima oleh masyarakat, semua Islam itu masuk, tidak ada yang dengan pedang. Masuk semuanya dengan akhlak. Akhirnya di Pakistan banyak masuk Islam. Lalu dia diambil mantu oleh Raja India, lalu mendapat gelar azomat. Setelah itu dia melanjutkan dakwahnya sampai ke Cina, Cina sebelah barat. Diterima dakwahnya, banyak masuk Islam. Akhirnya kawin dengan raja, keluarga raja Cina, mendapat gelar Khan. Gelar apa? Khan. Karena Cina itu Khan itu Cina. Nah, dari Cina terus dia kemana? Terus dia menuju ke Asia Tenggara. Di Asia Tenggara dia kawin dengan Putri Campa. Dengan Putri Campa yang bernama di sini disebut Chandrawulan. Lalu perkawinan Malik Ibrahim dengan Chandrawulan ini melahirkan Sunan Ampel Surabaya. Nanti ceritanya. Adiknya Cakrawulan ini bernama Darawati, kawin dengan Raja Majapahit Brawijaya. Nanti ceritanya itu sambungnya kepada Sunan Ampel. Nah, lalu Sunan Bonang ini adalah anak daripada Sunan Ampel. Berdakwah yang tadi ada ceritanya yang bersambung dengan Sunan Kalijogo yang merampas tongkatnya Sunan Bonang yang berupa emas kelihatannya. Nah, itu sudah diceritakan. Di antaranya keramatnya Sunan Bonang itu, suatu ketika dari India, tentu pendeta Hindu, mendengar berita di Jawa ada orang yang sakti, lalu mau berdialog dengan Sunan Bonang ini. Begitu Citra mau berdialog, rupanya perahunya sampai di tengah-tengah Tuban itu disamber oleh ombak,
terbalik semua buku-buku dia, kitab-kitab dia hilang. Begitu dia mendekat ke pantai, ketemulah dengan Sunan Bonang ini. Siapa Anda? Saya Sunan Bonang. Dia lapor, saya mau berdialog dengan Anda, tapi kitab-kitab saya ini semuanya hanyut di air. Kemudian Sunan Bonang tancapkan tongkatnya, semua kitab-kitab mereka itu keluar, dikumpulkan lagi, tapi pendeta itu sudah takluk, sudah kalah, artinya sudah tidak mau lagi berdialog. Yang akhirnya menurut Sahibul Hikayah dia juga masuk Islam. Itu diantara keramatnya Sunan Kalijogo, yang dia banyak berdakwah ke desa-desa dan ke pedesaan yang dilaksanakan oleh Sunan Kalijogo itu. Dan tetap Sunan Kalijogo itu memperhatikan budaya-budaya lokal itu. Semua Wali Songo itu tidak ada yang meninggalkan budaya lokal itu. Maka saya berpikir, kalau seandainya yang berdakwah masuk ke Indonesia dulu bangsa orang-orang yang menamakan dirinya Salafi, mungkin gak ada orang masuk Islam di Indonesia. Begitu pidato, ini haram, zaman Rasul tidak ada, bid'ah, masuk neraka, tidak ada orang masuk Islam waktu itu. Nah, kalau seandainya berdakwah model kayak begitu, ini zaman itu perkawinan ini pakai palang pintu, zaman itu tidak ada. Ini bid'ah, syirik, halal darahnya, subhanallah. Gak ada orang masuk Islam. Ini apa, pantun-pantunan sebelum perkawinan, yang penting akad nikah. Zaman itu tidak ada pantun-pantunan, bid'ah. Nah, misalnya, pokoknya zaman Nabi tidak ada, jangan diadakan. Itu bid'ah murni yang ada zaman Nabi. Ya, mungkin waktu itu tidak ada orang yang mau masuk Islam kalau semuanya dikatakan seperti itu. Nah, maka Sunan Bonang pun walaupun ke kampung-kampung tetap menjaga etika. Kalau ini budaya walaupun bertentangan dengan agama, kalau ini budaya sangat kental dengan umatnya, tidak langsung dilarang, tapi sedikit-sedikit dia melarangnya. Ya, sama dengan teori Al-Quran itu yang kamu pelajari di Tarhiyut Tasyri'. Allah tidak langsung melarang orang minum minuman itu dengan nasihat tentang minuman keras. Allah jawab ada manfaatnya dan ada madorotnya, belum diharamkan. Kemudian tanya lagi, ada orang minuman keras, sholat, ketika sholat dia mabuk, ngawur, turunkan syariat, la taqrabu yang maksudnya jangan kau minum kalau sudah mendekati sholat. Nah, itu dalam Tarhiyut Tasyri', bukan tidak hafal, hafalannya terlalu banyak jadi keluarnya macet. Sayang Pak Kiai. Lalu akhirnya dilarang minum minuman keras kalau mendekati sholat. Akhirnya orang minuman keras ngomong seenaknya, bikin fitnah, membuka rahasia orang. Lalu taraf ketiga, Quran menyatakan innamal khamru wal maisir wal aslami rijsun min amali syaitan. Itu baru ditentukan haramnya. Itu kebijaksanaan Wali Songo. Sampai di Sunan Bonang dulu. Wah, saya rupanya sudah agak payah ini. Ya, nanti diteruskan Ba'da Isya. Ya. Ya Pak Kiai. Ba'da Isya tinggal Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Malik Ibrahim yang ada di Gresik, Sunan Ampel. Setelah itu selesai. Insya Allah nanti kepada anak-anakku yang ada di Parung,
ba'da isya nanti siap-siap untuk begini mendengarkan. Sehingga kamu nanti dalam perjalanan sudah tahu, oh ini kata Pak Kiai Sunan Gunung Jati, ini Sunan Bonang, ini Sunan Kalijogo, ini Sunan Kudus. Sudah kenal semua. Kalau ya mungkin sekarang tidak ulang, kalau ini nanti videonya ada, bisa juga nanti di base dibuka. Mau masuk Cirebon, buka video Sunan Gunung Jati. Kamu ingat lagi, nanti mendekati Demak buka lagi tentang Raden Patah, raja kerajaan Islam yang pertama, Raden Patah putra Majapahit yang kelima. Nah sudah tahu, nanti dari situ Sunan Kalijogo, Sunan Kudus sampai Sunan Bonang.